Saranjana. Konon katanya kota ini adalah kota gaib yang berada di Kalimantan dengan peradaban yang lebih maju dan canggih dari peradaban kita saat ini. Film ini menceritakan tentang grup band yang sedang manggung di kota baru dan salah satu anggotanya hilang secara misterius dan diyakini dibawa ke kota Saranjana. Mereka beranggotakan Sita, Faye, Randy, Dion, dan Fitri sebagai manajer. Cerita ini bermula dari Sita CS yang sedang manggung di kota baru, suasana rame dan gemuruh menyambut musik mereka. Antusias penonton sangat luar biasa. Setelah acara selesai, di dalam mobil menuju Hotel Fitri memuji penampilan mereka yang terlihat sangat epik. Namun Randy terlihat kurang begitu senang lantaran fans hanya meneriaki nama Sita sebagai vokalis. Setelah sampai di Hotel Fitri, mengumpulkan mereka semua di kamarnya untuk menyelesaikan percekcokan Sita dan Randy. Lu iri ya? Lagu lu gak dipake? Randy merasa bahwa sekarang musik mereka udah tak seperti tujuan awal mereka membentuk band, sedangkan Sita merasa bahwa bandnya harus mengikuti tren dan selera pasar agar dapat didengar dan dinikmati oleh para pendengar. Sita dan Randy adalah yang paling banyak menciptakan lagu untuk bandnya. Randy yang nampak sinis dengan Sita terus memojokkan Sita dengan kata-kata sinisnya. Sita yang sudah merasa kesal dengan perkataan Randy memutuskan untuk keluar dari kamar. Di lorong kamar, Sita mengangkat telepon dari ibunya yang meminta transferan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sita menjawab telepon ibunya dengan ketus karena ibunya menghubunginya hanya jika ada keperluan. Ibunya yang sudah menikah lagi dan tak lagi peduli dengan apa siapa dan di mana Sita berada. Ibunya menjadikan Sita ATM berjalan. Peduliin Sita di mana? Ibu sama suami ibu udah kayak parasit toh gak? Setelah Sita mematikan teleponnya, Sita melihat seorang lelaki menggunakan pakaian adat berwarna merah berdiri di depan pintu kamarnya. Sita memanggil orang itu, tapi orang itu berlari dan hilang. Laki-laki lewat gak pakai pakaian adat gitu? Sita yang berada di kamarnya dan sedang mandi sambil menangis akibat perselisihannya dengan Randy dan juga ibunya. Tiba-tiba pintu kamarnya diketok dengan cepat oleh seseorang. Saat Sita keluar tak ada siapa-siapa. Sita kembali menutup pintunya dan ketokan pintu itu kembali berbunyi. Sita membuka kembali pintunya dan mendapati seorang laki-laki berpakaian adat berwarna merah. Laki-laki itu pergi keluar hotel. Sita mengejar lelaki tersebut sampai ke dermaga. Sita memanggil lelaki itu yang menghadap membelakanginya. Saat laki-laki itu balik badan, Sita langsung jatuh pingsan. Sita ditemukan oleh pegawai hotel dan dibawa kembali ke kamarnya. Saat Sita siuman sudah ada, Fitri yang sedang menemaninya sambil mengaji. Kemudian Sita menceritakan kejadian yang ia alami. Fitri meminta Sita untuk lanjut beristirahat dan Fitri lanjut membaca Yasin. Sita tertidur dan Fitri lanjut mengaji. Tiba-tiba Sita ikut mengaji dalam keadaan tidur, padahal Sita tak bisa mengaji sama sekali. Merasa ada yang aneh, Fitri keluar kamar dan memanggil Faye. Saat Fitri berada di kamar Faye, Sita keluar kamarnya tanpa sepengetahuan Fitri dan Faye. Kemudian Fitria dan Faye ke kamar Sita. Namun sudah tak menemukan Sita. Fitri dan Faye memanggil Dion dan Randy, mengatakan bahwa Sita hilang. Mereka bersama-sama mencari Sita hingga ke dermaga. Mereka menemukan Sita, namun Sita sudah berada di atas perahu yang sedang berjalan. Mereka terus memanggil Sita untuk kembali, namun Sita tak menghiraukannya. Sita seperti orang linglung. Siang hari, satu hari kepergian Sita. Tim IO berusaha mencari keberadaan Sita, namun tak ketemu juga. Dan akhirnya tim IO yang bernama Anwar mengatakan bahwa hal ini adalah hal gaib dan sering terjadi di tempat itu. Anwar membawa mereka menemui salah satu keluarga yang juga kehilangan anggota keluarganya. Sama seperti Sita, awalnya mereka ragu dengan perkataan Anwar, namun akhirnya mereka pergi ke rumah yang dimaksud. Pemilik rumah itu bernama Hamidah.
adalah seorang warga yang sudah 7 tahun kehilangan adiknya bernama Muhammad Endra. Menurut Hamidah, adiknya dipercaya hilang karena ia terpilih untuk diajak ke kota sebelah. Kota sebelah adalah sebutan untuk kota Saranjana. Randy semakin merasa tak percaya. Ia merasa bahwa ini seperti dongeng untuk menakuti Gue anak-anak. kurang percaya sama ginian nih. Cerita tahyul doang. Menurut Hamidah, Saranjana adalah kota yang megah dan modern. Hamidah membawa mereka ke rumah Abah Hadran, salah satu orang pintar yang dipercaya di sana. Menurut Abah Hadran, kota Saranjana adalah kota gaib yang dipenuhi oleh bangsa jin Islam. Dan yang sudah masuk ke sana susah untuk kembali. Menurut Abah Hadran, untuk menyelamatkan Sita mereka harus masuk ke kota Saranjana. Untuk dapat masuk ke portal Saranjana, mereka harus menggunakan mandau, kemudian masuk ke pohon halo-halo. Untuk mendapatkan mandau, mereka harus ke sebuah tempat di kota Nagara. Jarak sekitar 7 jam lewat jalur darat. Jika terlewat waktu yang ditentukan, maka nyawa mereka taruhannya. Ada di ketinggian Maratus. Waktu kalian hanya 7 hari saja untuk... Tempat itu cukup berbahaya. 1 hari sama dengan 7 hari di alam manusia. Mereka hanya memiliki waktu 1 hari untuk mengambil mandau. Fitri mengambil foto pemilik mandau sebagai alat pencarian. Mereka pergi menuju kota Negara dan Hamidah turut serta ikut untuk mencari mandau. Sesampainya di pasar kota Negara, mereka membagi tugas Fitri mencari tahu keberadaan orang pemilik mandau melalui foto yang Fitri ambil. Dan beruntung orang itu sangat terkenal. Orang itu bernama Futu Ampong. Tapi sayang, Futu Ampong baru meninggal 7 hari lalu. Mereka tetap menuju rumah Futu Ampong untuk menemui istrinya. Futu Ampong baru meninggal 7 hari yang lalu. Terus kita naik kapal besok. Barangkali istrinya masih menyimpan mandau itu. Perjalanan menuju kediaman Futu Ampong hanya dapat dilalui menggunakan perahu. Sesampainya di rumah Futu Ampong, mereka disambut oleh seorang perempuan muda dan kemudian bertemu dengan istri Futu Ampong yang duduk di dalam selambu. Mereka mengutarakan maksud dan niat mereka, tapi istri Futu Ampong tidak dapat membantu dan mengatakan, mandau itu telah hilang saat Futu Ampong meninggal. Akhirnya mereka pulang. Saat hendak pulang, tiba-tiba perempuan muda itu mendatangi mereka dan memberitahu, jika kalian ingin mencari mandaunya, pergilah ke kuburan. Kalau kalian ingin cari mana, pergilah ke kuburan Futu Ampong. Malam hari yang gelap, mereka mencari kuburan itu dengan menggunakan perahu. Saat mau sampai di kuburan, Futu Ampong mereka ditemui oleh Kunyang. Meminta mereka untuk membongkar kuburan itu karena mandaunya juga ikut dikubur. Jadi satu liang lahat, mereka membongkar makam itu. Saat dibongkar, terdapat ular besar yang melingkar di atas jenazah. Dion mengambil ular itu dengan tongkat. Barulah mandau itu terlihat. Kemudian Fitri mengambil mandau itu. Saat Fitri mengambil mandau itu, tiba-tiba jenazah itu berkata, "Jangan ambil mandau itu." Fitri tetap mengambilnya. Mereka bergegas pergi, namun pocong-pocong dalam kuburan pada bangkit dan perahu mereka mati. Namun akhirnya perahunya nyala kembali. Pagi harinya mereka menuju Kampung Kiu untuk melakukan pendakian selama 2 hari. Dan mereka hanya memiliki waktu 3 hari untuk menemukan pohon halo-halo. Tengah hari mereka beristirahat di sebuah sungai Hamidah. Menggunakan kesempatan itu untuk mengambil mandau itu, namun aksinya diketahui oleh Anwar. Bil, bukan anak ikam. Singkat cerita, malam hari mereka semua berhenti untuk beristirahat. Semua tertidur. Dion terbangun mendengar musik tradisional. Dion membangunkan Randy dan Anwar, namun tak ada yang bangun. Dion mencari sumber suara tersebut. Di malam yang sama Hamidah bangun. Setelah kepergian Dion, Hamidah mengambil mandau itu dari tangan Fitri yang tertidur. Itu semua Hamidah lakukan atas perintah Abah Hadran agar ia dapat menyelamatkan adiknya. Kalau mandaunya sudah dapat, bawa ke wadahku. Di sisi Dion Dwatia melihat beberapa orang sedang menari dengan menggunakan topeng. Dion berlari menjauhi tempat itu, tapi tiba-tiba penari itu sudah berada di belakangnya dan seketika Dion ikut mereka menari. Pukul 2:30 malam, Randy terbangun dan tidak mendapati Dion di sebelahnya.
Randy membangunkan teman-temannya. Fitri sadar bahwa Mandau dan Hamidah juga ikut hilang. Lalu mereka mencari Dion dan Hamidah. Kita ke Hamidah yang sedang mencari jalan pulang setelah berhasil mencuri Mandau itu. Di tengah perjalannya Hamidah diteror sekelebat hantu anak kecil. Kemudian Hamidah melihat bayi dan memanggilnya mama. Saat Hamidah hendak menggendong bayi itu, tiba-tiba bayi itu menyerangnya. Hamidah berteriak minta tolong. Teriakan itu didengar oleh Fitri CS. Saat Hamidah ditemukan, bayi itu telah berubah menjadi bocil dan memakan isi perut Hamidah. Kemudian Hamidah ditarik oleh setan itu, tapi Mandau dapat ditemukan Fitri. Pagi harinya, mereka melanjutkan mencari pohon. Halo-halo, sembari mencari Dion. Pagi berlalu berganti malam. Mereka memutuskan untuk beristirahat. Fitri yang taat beribadah menjalankan salat. Setelah selesai salat Fitri, kesurupan, makhluk halus yang memperingatkan mereka untuk tak pergi ke Saranjana dan mengembalikan Mandau itu. Berikan ke asalnya. Karena mereka bukan orang-orang terpilih. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju pohon halo-halo. Namun mereka tak kunjung sampai karena ternyata mereka hanya berputar-putar di jalan yang sama. Hanya tinggal malam ini waktu mereka untuk menemukan pohon halo-halo. Mereka rehat sejenak, tak kala Fitri kelelahan. Sesaat kemudian mereka mendengar suara musik tradisional dan penari bertopeng. Faye dan Randy melihat Dion sedang menari bersama mereka, langsung menghampiri Dion. Tapi justru mereka ikutan menari. Anwar dan Fitri harus membantu mereka, jika tidak mereka akan menari hingga mati. Anwar yang mencoba menolong juga ikutan terhipnotis dan ikut menari, tapi tidak dengan Fitri. Ia terus coba menyadarkan mereka namun tak berhasil. Fitri mencabut Mandau yang ia pegang seketika penari itu hilang dan mereka semua sadar, tapi Dion telah tewas. Di dekat tempat itulah pohon halo-halo tumbuh. Dan Anwar melihat itu, mereka meninggalkan jenazah Dion dan menuju pohon halo-halo. Saat mendekat ke pohon, Fitri terjatuh dan mandaunya terlempar. Anwar mengambil mandau itu. Selintas kemudian Anwar diseret oleh pocong dan para pocong mengepung Anwar. Anwar hendak menghindar dari pocong itu, tapi ia terjatuh dan tertusuk hingga mati. Fitri dengan gagah berani mengambil mandau itu dan melewati para pocong-pocong itu. Fitri menggandeng kedua temannya lalu mengeluarkan mandau dan semua pocong itu menghilang. Tanpa buang waktu mereka langsung berlari masuk ke pohon halo-halo yang merupakan portal masuk ke kota Saranjana. Penampakan kota yang sangat megah inilah Saranjana. Semua serba canggih, serba modern dan indah. Tarian khas daerah setempat sedang digelar. Fitri CS melihat itu, namun detektif canggih Saranjana mengetahui bahwa ada manusia yang menyusup. Mereka berlari dan berhasil lolos berkat bantuan taksi yang khusus membantu mereka-mereka yang tersesat di Saranjana. Di dalam taksi itu dipandu oleh seorang bocil bernama Hendra yang ternyata adik Hamidah yang hilang 7 tahun lalu. Hendra tak ingin pulang karena tak mau menyusahkan Midah. Dan sang sopir yang asli, penduduk sekitar, bocil itu memohon agar sang supir mau membantu mereka. Akhirnya sopir itu mengantar mereka ke rumah salah satu kerabat kerajaan Saranjana yang akan menggelar pernikahan. Sesampainya di rumah itu mereka diingatkan agar berhati-hati. Kalau ketangkap mereka bisa mati. Kata kakek, mau ketangkep bisa mati. Mereka masuk ke halaman rumah yang telah berhias khas pernikahan. Nampak mempelai wanita dengan khas riasan pengantin setempat. Wanita itu adalah Sitha. Sita yang hendak dinikahkan dengan salah satu anak orang terpandang di tempat itu. Fitri dan Faye memanggil Sita dan memeluknya. Fitri mengajak Sita segera pulang, tapi justru Sita menolak pulang. Sita ingin tinggal di sana. Aku bahagia di sini. Sita merasa dipedulikan. Di dunia manusia Sita merasa tidak dipedulikan. Fitri dan Faye meyakinkan Sita bahwa mereka peduli hingga mereka mencari ke Saranjana, tapi Sita merasa tak minta dicari dan meminta mereka pergi dari situ. Sita ingin memulai hidup baru. Randy akhirnya ikut meyakinkan Sita dengan semua pembelaan Faye dan Fitri kepada Sita.
Randy mengatakan Dian udah meninggal dan semua gara-gara mencari Sita. Dia udah nggak ada. Dan semua gara-gara lu. Randy juga mengakui bahwa selama ini dia tidak pernah benci dengan Sita. Randy hanya iri karena tidak dapat menciptakan lagu sebagus Sita. Akhirnya Fitri, Faye, dan Randy meninggalkan Sita. Saat mereka masuk ke mobil Hendra yang sedari tadi menunggu di depan rumah, Sita datang dan mengetuk pintu mobil. Sita tersadar dan ikut pulang. Maafin gue ya. Hydra mengantar mereka ke portal alam manusia. Mereka semua berpamitan. Di sela-sela itu Randy memberitahu Hendra bahwa kakaknya bernama Hamidah telah mati dan mereka semua telah kembali ke alam manusia.